الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشهر الحرام وأدخلنا فيها بعمل صالحا عسى ربنا أن يكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ونعوذ بنا من عذاب القبر ومن عذاب النار وأدخلنا جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسوله بعده اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الآية الأخرى مذكرا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa perbanyaklah salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada di awal bulan Dzulqa'dah, salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah jika Allah panjangkan umur kita, bulan depan kita akan masuk ke Dzulhijjah. Bulan depannya lagi Al-Muharram. Ini kabar gembira untuk kita. Kenapa? Bahwa kita 3 bulan berturut-turut berada di bulan yang penuh kemuliaan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. 3 bulan berturut-turut kita berada di dalam bulan yang mulia. Dan yang memuliakannya bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dasarnya? Ada di Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam kitab suci Allah, di hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Inilah agama yang lurus, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Diperjelas lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis sahih riwayat dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard."
As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wal Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Allah. Artinya setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan suci, 4 bulan mulia, 4 bulan haram. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah. Para ulama seperti di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, bahkan dalam kitab Lataiful Ma'arif tercantum penjelasan dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dijelaskan dosa di bulan mulia itu, dosa di bulan haram itu lebih berat dibandingkan bulan yang lain. Tetapi pahala juga dilipat gandakan ketika kita amalkan di bulan yang haram ini. Maka ini adalah bulan-bulan yang bukan bulan biasa. Ini bulan kesempatan emas, tetapi ada peringatan keras. Kalau dahulu dosa banyak terjadi dengan tangan dan kaki, di zaman kita ini dosa bisa masuk melalui layar kecil di tangan-tangan kita. Salah satu bahaya besar zaman ini adalah cyber grooming. Apa cyber grooming? Kementerian negara kita menjelaskan, yaitu orang jahat yang berpura-pura menjadi teman baik di dunia maya, mendekati anak-anak kita, mengambil kepercayaan mereka. Awalnya menanyakan hobi, menanyakan tempat tinggal, lalu menjerumuskan mereka pada pelecehan, maksiat dan pemerasan. Dan ini bukan sekadar teori, ini terjadi nyata. Banyak data-datanya yang terjadi, mungkin kita kalau bisa lihat. Dimulai dari obrolan ringan, berakhir pada kehancuran mental, rasa malu, bahkan trauma seumur hidup. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jauh-jauh mengingatkan kita, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Jangankan melakukannya, mendekatinya saja sudah dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpacaran, chat mesra, kirim foto, obrolan rahasia, itu semua jalan menuju zina. Dalam sebuah hadis sahih ada sebuah kisah, seorang pemuda datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berzina. Rasulullah menyentuh hatinya dengan cara yang lembut. Atuhibbuhu li ummika? Apakah kamu suka jika itu terjadi pada ibumu? Pemuda itu menjawab, "Ila ya Rasulullah." Tidak wahai Rasul. Lalu Nabi berkata, "Fakadzalika an-nasu la yuhibbunahu li ummahatihim." Demikian pula manusia, mereka juga tidak suka hal itu terjadi pada ibu-ibu mereka. Lalu Nabi mendoakannya dan pemuda itu bertobat dan berubah. Ini solusi dari Nabi SAW untuk generasi kita saat ini. Sentuh hati mereka, bangun kesadaran, tanamkan rasa takut kepada Allah yang selalu mengawasi kehidupan kita. Hari ini generasi kita, anak-anak kita, cucu kita mungkin saja tidak keluar rumah, tapi dosa mereka bisa masuk ke dalam rumah melalui layar kecil tadi. Maka Nabi SAW telah memberi solusi kepada kita semua. Jaga keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
Setiap kita ini adalah pemimpin, setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Kemudian muru auladakum bisolati li sab'i sinin. Perhatikanlah anak-anak kita, perintahkanlah mereka untuk sholat sejak usia 7 tahun. Ini bukan hanya perkara sholat, berikan pendidikan agama yang benar, pengawasan, dan jangan sampai anak-anak kita mencari kedekatan di luar rumah kita dibanding dengan kita sebagai ayahnya. Bangun rasa malu dan iman. Al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah bagian dari iman. Bukan malah kita fasilitasi mereka untuk melakukan kemaksiatan. Sayang kepada anak kita bukan berarti kita membiarkan mereka. Justru sayang kepada mereka, jaga mereka dengan agama, syariat yang benar. Di bulan haram ini kita bukan hanya dituntut memperbanyak pahala, tapi juga menutup semua pintu-pintu dosa. Cyber grooming bukan sekedar masalah teknologi. Ini adalah ujian iman, penjagaan keluarga, dan tanggung jawab sebagai orang tua. Jangan sampai kita sibuk mencari rezeki yang halal, tetapi kita lalai menjaga kehormatan anak-anak kita. Mudah-mudahan di bulan Dzulqa'dah ini Allah bukan hanya menjaga kita dari dosa yang terlihat, tetapi juga menyelamatkan anak-anak kita dari dosa yang datang tanpa suara, tanpa wujud, namun menghancurkan dari dalam. Sehingga mudah-mudahan kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan hanya membawa amal, tapi juga dengan bangga membawa keluarga kita dengan selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وسلم ورد الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسأله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة